masa bodoh lalu mau mati semua, pusing amat lah. Udah benci gue juga, emang gue susah. Nah orang bilang nggak mungkin kamu jadi presiden. Pasti mungkin dong. Kalau memimpin negara ini, kalau ada 250 juta orang akan mati hanya karena 10 atau 1000 orang yang mau meledakkan seluruh Indonesia ini, lebih baik 1000 dimatikan. Atau juga ikut tergoda, ikut main. Nah kalau Pak Ahok kan udah pasti lihat nggak benar pasti ditabrak kan. Dan nggak mungkin mundur juga. Nah ada kata takut mundur itu. Kadang kita duduk kan untuk orang banyak. Nah, makanya saya ditaruh. Nah, makanya saya bilang saya lebih suka jadi komisaris utama asal direkturnya nurut. Lu nggak perlu korup untuk mempertahankan kursi kamu. Selama kamu jujur, menunjukkan karakter yang sejati, kamu dicari orang bahwa jujur itu adalah harta kita politisi yang terbaik. Mungkin Pak Presiden, Pak Erik panggil saya kasihan saya nggak punya kerjaan kali itu enggak. Saya pikir ya siapapun yang melihat ketidakadilan, melihat konstitusi dilanggar, pasti akan terpanggil untuk berjuang. Makanya Ibu Mega selalu bilang sama saya, kalau kita mau perbaiki negara ini, kita harus butuh partai politik. Pak Ahok tidak bisa berjuang sendiri. Pak Ahok harus ada dalam partai politik. Kayak bicara 3 jam lebih tuh untuk debatin soal konstitusi, soal partai politik, soal berjuang sendiri. Jadi saya berpikir, kalau saya jadi pengusaha saja, sebenarnya saya itu egois. Saya dulu hanya berpikir, masa bodoh lalu mau mati semua, pusing amat lah. Udah benci gue juga, emang gue susah. Ya dong, yang penting saya hidup senang aja, pusing amat. Saya bisa keliling dunia, jadi pembicara. Keliling aja terus, jalan-jalan terus. Ngapain gue mau berjuang? Disalahpahamin. Aku berpikir seperti itu. Jadi dalam perjuangan saya mulai mengalahkan diri saya mulai ngerti. Hidup paling berarti itu kalau kita ada tujuan sebenarnya. Ada kebenaran yang kita perjuangkan, ada keadilan yang kita perjuangkan, baru kita tidak berhenti hidupnya. Nah itu yang membuat saya terus putuskan ya sudah masuk ke BUMN gimana. Nah, jujur aja saya waktu itu masuk kan pengen supaya PDI Perjuangan menang telak lah. BUMN ini kenapa? Tadi saya berpikir mungkin Pak Presiden, Pak Erik panggil saya kasihan saya nggak punya kerjaan kali itu enggak. Terus saya bilang saya sudah kerja di swasta, dikasih saham lagi join gitu nih. Gajinya not bad juga, lumayan nih. Walaupun tidak sebanyak operasionalnya DKI ya. Tapi kan operasional nggak bisa saya kantongin. Kalau ini jelas bisa resmi dipotong pajak, resmi kok bayar pajak. Nah saya pikir ya sudah kita di swasta sajalah. Saya juga tidak masuk ke struktur partai. Tapi saya berjanji sama Pak Jarod, saya jadi fungsioner partai yang kalau orang ngumpul suruh saya ngajar, kasih semangat, meyakinkan kader partai seluruh Indonesia bahwa jujur itu adalah harta kita politisi yang terbaik. Jadi reputasi yang baik ini tidak bisa dikalahkan oleh uang manapun. Jadi reputasi yang baik adalah modal seorang politisi untuk bertahan. Dan saya bukan teori, saya buktikan, saya bisa hari ini. Bisa dipakai orang karena reputasi baik. Saya kenapa diajak join ada swasta pegang. Dia bilang soalnya lu gak mungkin curi duit gua. Aku juga ada malas tanda tangan nih. Kalau kamu jadi presidir saya bisa jalan-jalan enak nih. Dari 10 tahun lagi anak saya kamu siapkan jadi pengganti kamu ya. Kamu bantu saya 10 tahun lah. Kenapa saya? Lu gak mungkin nyolong dia bilang. Lu kalau mau nyolong jadi gubernur udah nyolong. Nah makanya saya bilang reputasi yang baik itu mengalahkan segala kekayaan besar. Nah itu saya niatnya itu ngajarin kader-kader PD Perjuangan nggak usah takut kalau jujur itu gitu loh. Lu nggak perlu korup untuk mempertahankan kursi kamu. Selama kamu jujur, menunjukkan karakter yang sejati, kamu dicari orang, kamu laku, dicari partai. Nah itu tugas saya itu keliling seperti itu. Nggak tahu dipanggil ke BUMN. Makanya saya tanya, ini buat Umega atau pengen bersihin Pertamina nih? Umega tuh usaha menambah gaji.
Kata beliau, ini mau bersihkan. Karena kita sudah defisit anggaran berjalannya udah tinggi. Pertamina harusnya bisa untung 2 kali lipat daripada yang sekarang. Karena Petronas sudah 500 kali lebih untung daripada kita. Jadi kita ini ada masalah nih dengan sistem yang ada di dalam. Dan banyak orang ditaruh di dalam, orang baik pun mundur. Mundur kenapa? Karena nggak mau urusan sama orang, nggak mau ribut. Jadi baik berhenti, atau juga ikut tergoda, ikut main. Nah kalau Pak Ahok kan udah pasti lihat nggak benar, pasti ditabrak kan. Dan nggak mungkin mundur juga. Nah ada kata takut mundur itu. Kadang kita duduk kan untuk orang banyak. Nah, makanya saya ditaruh. Nah, makanya saya bilang saya lebih suka jadi komisaris utama asal direkturnya nurut. Ya, kalau jadi direktur saya nggak bisa rangkap jadi direktur tempat lain, nggak bisa. Gajinya rugi. Kira-kira. Pak Ahok menyebut bahwa Pak Ahok masih ataupun ingin menjadi presiden jika tidak ada orang yang bisa menjadi presiden. Nah, pertanyaannya sebenarnya setelah kasus penistaan agama kalah di DKI, apa ambisi Pak Ahok di politik hari ini? Orang bilang ambisi politik. Saya mau terjemah kira-kira gini. Apa beda saya dengan politisi secara umum? Kalau kamu ambisinya adalah politik, maka ketika kamu naik, kamu akan mempertahankan kursi kamu selama-lamanya. Itu kamu ambisi politik. Karena ambisi. Kalau kamu adalah memperjuangkan kebenaran, keadilan, dan perikemanusiaan, kamu tidak pernah mempertahankan kekuasaan. Kamu hanya akan terus memperjuangkan terwujudnya keadilan sosial itu tadi. Gimana konstitusi dilaksanakan. Jadi bagi saya, orang bilang sama saya, jadi pejabat nggak jadi pejabat kelakuannya sama kok. Karena saya tidak pernah menginginkan sebuah jabatan. Saya hanya menginginkan ketika pelanggaran terjadi, saya memperjuangkan itu. Nah kalau memperjuangkan itu saya eksesnya jadi presiden, itu ekses. Bukan saya mengincar kursi presiden. Nah orang bilang nggak mungkin kamu jadi presiden. Pasti mungkin dong. Dia kan presiden direktur. Kalau memimpin negara ini, kalau ada 250 juta orang akan mati hanya karena 10 atau 1000 orang yang mau meledakkan seluruh Indonesia ini, lebih baik 1000 dimatikan. Apakah melanggar HAM? Pengertian HAM saya, melanggar, membunuh orang tidak berdosa, itu lebih melanggar HAM. Menurut saya. Jadi kita ini terbalik-balik, tahu nggak? Teroris yang meledakkan diri di tengah kerumunan dianggap tidak melanggar HAM. Terorisnya terpaksa ditembak, itu melanggar HAM. Makanya saya bilang, katakan anak muda kalau berpandangan seperti itu, hati-hati kalian. Kalian membuat aparat itu gampang untuk bertindak. Nah saya penganut yang sama. Kalau ada satu orang harus mati untuk orang banyak, lebih baik dia mati. Itu yang saya lakukan. Kalau memang negara ini jadi lebih baik, saya mesti di penjara, saya terima dengan tulus. Makanya di depan umum saya nunduk dengan baik, padahal saya pengen timpuk itu si hakim itu. Karena katanya apa? Kalau tanpa Ahok masuk, ini negara kacau. Ini kan lucu gitu loh. Apakah kamu tidak mengatakan HAM saya dilanggar? HAM saya dilanggar. Dilanggar habis. Tapi saya tetap terima. Saya ditawarin gugat di HAM internasional, pasang iklan loh di London. Saya ditawarkan untuk suakah. Karena dianggap pemerintah sudah menjolimin saya.